Tujuan pembuatan tugas. Tujuan kelompok kami dalam pembuatan tugas kewarganegaraan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap era globalisasi dan maraknya perkembangan budaya dari luar negeri yang masuk ke dalam Indonesia, terutama dalam hal thrifting dan budaya K-pop. Pengertian thrifting, budaya K-pop, dan generasi Z. Thrifting merupakan salah satu istilah yang terbilang populer selama beberapa waktu belakang ini. Thrifting artinya membeli baju dalam kondisi bekas, meskipun istilah ini juga kerap digunakan untuk barang lainnya. Aktivitas ini dianggap limbah yang diproduksi dari pakaian. Secara umum, thrift merupakan semua jenis produk-produk bekas atau second yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Sesuai dengan kondisinya yang sudah bekas, pada umumnya berbagai produk ini akan dijual dengan harga terjangkau atau lebih murah. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian budaya K-pop. Pengertian budaya K-pop merupakan budaya musik asal Korea Selatan yang telah menarik kalangan muda-mudi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. K-pop memiliki ciri khas musik yang memberikan kesenangan tersendiri bagi para penikmatnya. Di sini saya akan membacakan atau menjelaskan pengertian dari generasi Z. Generasi Z adalah generasi yang lahir sejak tahun 1997 hingga tahun 2000-an. Generasi Z dinilai sebagai generasi yang ambisius, mahir tentang hal digital, percaya diri, dan rasa ingin tahu yang lebih tinggi. Generasi Z memiliki keunggulan mampu melakukan berbagai kegiatan dalam satu waktu dikarenakan generasi Z sudah menyukai teknologi sejak lahir, sehingga mampu mengaplikasikan teknologi dengan maksimal. Kelebihan generasi Z adalah pengetahuan yang lebih luas karena mudah akses informasi, terbuka terhadap perkembangan yang ada. Berikut dampak negatif thrifting. Kualitas barang yang buruk. Barang bekas kadang memiliki kualitas buruk atau rusak, dan juga bisa mempengaruhi saat kita memakainya. Tidak mendukung ekonomi lokal. Thrifting tidak mendukung ekonomi lokal karena bisa mempunyai dampak besar terhadap barang lokal yang akan kalah reputasinya. Memperburuk masalah kemiskinan. Walaupun thrifting bisa menghemat uang kita, hal ini dapat memperburuk kemiskinan. Mengapa? Karena barang bekas biasanya dijual dengan harga murah dan itu menyebabkan seseorang itu kembali menjualnya di marketplace. Beberapa dampak positif thrifting. Yang pertama, harga yang jauh lebih terjangkau. Barang-barang thrift biasanya dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan barang baru. Yang kedua, nilai estetika. Beberapa orang memilih barang thrift karena mereka menemukan nilai estetika yang unik dari barang-barang tersebut. Yang ketiga, tren dan gaya hidup. Dengan memilih barang thrift, orang bisa tetap tampil stylish tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Kesempatan menemukan barang langka. Orang suka membeli barang thrift karena mereka dapat menemukan barang-barang yang sulit dicari atau langka yang mungkin tidak dijual lagi di toko-toko biasa. Kelima, membantu mengurangi limbah. Dengan kita membeli barang bekas di thrifting akan membantu mengurangi jumlah yang akan dibuang ke tempat pembuangan agar supaya tidak menumpuk. Dampak negatif budaya K-pop. Yang pertama, generasi muda lebih mendengarkan musik K-pop daripada lokal. Yang kedua, bullying. Adalah hal negatif yang sering terjadi di dalam dunia K-pop. Para pembuli akan memanfaatkan berbagai alasan untuk mengintimidasi orang lain. Misalnya dengan beralasan tidak setuju dengan pendapat orang lain. Yang ketiga, lupa akan waktu. Seringkali kebanyakan remaja lupa akan waktu untuk belajar dikarenakan terlalu banyak menghabiskan waktu di dalam dunia K-pop. Dampak positif budaya K-pop. Budaya K-pop bisa menjadi pengaruh terhadap kesehatan mental remaja. Budaya K-pop merupakan sarana mengekspresikan diri yang dimana ruang ekspresi itu tidak dapat ditemukan dalam lingkungan sehari-hari. K-pop bisa menjadi salah satu alasan para generasi belajar bahasa dan kebudayaan baru itu, dimulai dari mempelajari bahasa Korea,
hal ini menjadi pengaruh positif dari segi minat belajar dari membaca. Selanjutnya, K-pop juga bisa mempengaruhi pendapatan negara menjadi bertambah. Hal ini menjadi fakta yang tentunya tidak terduga dan tidak terpikirkan. Hal yang menjadi pengaruh pendapatan negara bertambah yaitu karena adanya kegiatan ekspor, impor, dan penjualan album atau merchandise K-pop. Dalam kegiatan ini tentu saja menambah pajak dan pendapatan yang akan diterima negara Indonesia. Mengingat banyaknya penggemar K-pop di Indonesia. Selain itu, karena keadaan wilayah Indonesia yang menakjubkan, tidak jarang negara Indonesia salah satu destinasi untuk membuat konten bagi para idol K-pop. Pengaruh positif lainnya adalah memperluas jaringan pertemanan. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat banyaknya teman online. Para penggemar K-pop tidak hanya mendapatkan teman online di daerah Indonesia saja, melainkan teman yang berada di luar daerah Indonesia. Pandangan mengenai thrifting dan budaya K-pop selaku masyarakat. Pendapat saya mengenai dunia thrifting adalah saya sudah mengenal pakaian thrift sejak kecil. Di kota saya disebut sebagai cakar. Pakaian-pakaian ini kebanyakan pakaian bekas yang diimpor, sangat murah dan terjangkau. Untuk kalangan masyarakat yang kurang mampu, mungkin keberadaan pasar baju bekas tersebut sangatlah bermanfaat. Tapi, mengimpor pakaian bekas adalah pelanggaran terhadap undang-undang. Menurut saya, tren ini cukup meresahkan, mengingat tren ini dapat merusak harga pasar dan menjatuhkan industri tekstil dalam negeri. Pendapat saya tentang thrifting dengan budaya K-pop. K-pop menjadi musik favorit di kalangan remaja karena memiliki keunikan dan ciri khas dengan musik beat dan tariannya yang energik. Budaya Korea saat ini digemari oleh masyarakat dunia, khususnya Indonesia. Mulai lifestyle, fashion, lagu, dan drama Korea sangat disukai, khususnya oleh generasi milenial. Pendapat saya mengenai budaya K-pop dan thrifting. Menurut saya, tentu saja segala sesuatu akan mendatangkan hal negatif dan positif. Hanya saja bagaimana cara kita menanggapi dan menyikapi dampak-dampak yang diberikan. Sama seperti dunia thrifting dan budaya K-pop, saya merupakan salah satu konsumen kedua budaya tersebut. Saya sangat menyukai K-pop karena genre musik yang merupakan ciri khas saya, dan juga dapat menghilangkan stres dan jenuh akibat aktivitas sehari-hari. Saya menyukai K-pop dari saat saya masih duduk di bangku sekolah dasar. Untuk dunia thrifting, saya sangat menyukainya karena harga yang terjangkau dan pas di kantong anak sekolahan. Tentu saja semuanya harus dalam pengawasan orang tua bagi seorang remaja. Dampak negatif tidak perlu untuk kita tiru, sedangkan dampak positif patut untuk kita kembangkan. Jadi, pendapat saya di sini tentang thrift di Indonesia adalah akhir-akhir ini menjadi tren yang semakin populer dalam beberapa tahun terakhir ini, dengan meningkatnya kesadaran akan dampak negatif konsumsi berlebihan pada lingkungan. Banyak orang yang beralih ke thrift sebagai cara untuk mengurangi limbah dan mendukung praktik lebih berkelanjutan. Selain itu, thrift juga bisa menjadi pilihan yang lebih hemat untuk berbelanja. Karena banyak barang-barang yang dijual di toko thrift memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan barang-barang baru di toko retail. Ada juga beberapa kritik dari saya terhadap thrift, seperti potensi penyebaran virus atau bakteri. Karena barang-barang bekas yang tidak selalu dicuci sebelum dijual, serta berpotensi merugikan toko-toko lokal yang menjual barang-barang baru. Oleh karena itu, kita penting untuk selalu memperhatikan kebersihan, kualitas barang yang dibeli saat thrift, serta tetap mendukung toko-toko lokal yang berusaha untuk mempertahankan bisnis mereka. Pendapat saya juga tentang musik K-pop di Indonesia adalah
bahwa musik K-pop telah menjadi sangat populer di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Banyak grup K-pop seperti BTS, Blackpink, EXO, dan Twitch memiliki penggemar yang besar dan antusias di Indonesia. Banyak konser K-pop juga telah diadakan di Indonesia dan selalu sukses dalam menarik perhatian para penggemar. Musik K-pop juga telah mempengaruhi industri musik di Indonesia, dengan beberapa artis Indonesia mengadopsi gaya dan konsep K-pop dalam musik dan pertunjukan mereka. Selain itu, banyak orang juga di Indonesia tertarik belajar bahasa Korea dan budaya Korea karena mempengaruhi musik K-pop. Seperti halnya dengan apapun yang populer, ada juga kritik dan kontroversi yang terkait dengan kepopuleran K-pop di Indonesia. Beberapa orang menganggap K-pop sebagai penjajahan budaya atau mengkritik pemilihan prioritas para penggemar yang terlalu berlebihan terhadap artis Korea. Kepopuleran K-pop di Indonesia tidak bisa dipungkiri dan terus berkembang. Namun, setiap individu memiliki hak untuk memiliki pendapat dan sudut pandang yang berbeda terkait dengan hal tersebut. Pendapat saya tentang thrifting dan budaya K-pop adalah thrifting dapat merusak harga pasar dan menjatuhkan industri tekstil dalam negeri. Pendapat saya tentang budaya K-pop yaitu memiliki pengaruh kuat terhadap sebagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari aspek selera musik, tampilan atau fashion, makanan, dan lain sebagainya. Pendapat saya tentang thrifting dan budaya K-pop. Yang pertama, pendapat saya tentang thrifting itu membeli barang bekas yang bisa membantu bisnis lokal dan organisasi nirbala. Jadi, kita tidak hanya akan menghemat uang tetapi sekaligus membantu kegiatan sosial dan melestarikan lingkungan. Kita juga bisa memanfaatkan sebagai usaha thrift untuk pemula yang ingin berbisnis. Selain itu, pendapat saya tentang K-pop terhadap budaya kita yaitu Indonesia. Perkembangan budaya K-pop atau budaya Korea sangat pesat dan mudah diterima di masyarakat karena berbarengan dengan pesatnya perkembangan teknologi yang seakan-akan menghilang dan batas antara satu waktu dengan negara lainnya. Budaya asing yang masuk ke Indonesia sebenarnya memiliki dampak positif dan negatif bagi masyarakat Indonesia. Tetapi dengan adanya budaya Korea atau K-pop beredar di Indonesia, anak-anak remaja atau pemuda dapat berkreativitas, inovasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bisa mengetahui cara hidup orang asing sehingga dengan meniru cara hidup yang baik tentunya akan membuat perubahan bagi diri para remaja atau pemuda dan juga masih banyak menambah wawasan lainnya. Tetapi perlu diketahui, menyukai budaya K-pop boleh, namun tidak boleh jika menonton drama Korea atau menyukai K-pop secara berlebihan. Pendapat saya mengenai kebiasaan thrifting dan juga budaya K-pop yang ada di Generasi Z. Sebenarnya tren ini bukan tren baru, karena kebiasaan thrifting tercipta sejak adanya revolusi industri di abad ke-19 yang menyebabkan harga pakaian menjadi sangat murah. Masyarakat menjadi memiliki kebiasaan memakai pakaian hanya beberapa kali dan kemudian membuangnya. Pakaian bekas yang dibuat tersebut kemudian dipilih dan digunakan oleh para imigran yang sangat membutuhkan pakaian namun tidak mampu untuk membelinya. Oleh karena itu, thrifting identik dengan memilah-milah pakaian bekas yang menumpuk. Kemudian tren ini semakin berkembang di dekade 90-an yang diiringi dengan semakin populernya genre musik rock yang dipimpin oleh influencer ternama pada era tersebut yang bernama Kurt Cobain. Kurt seringkali berpakaian dengan gaya identik seperti memakai ripped jeans dan juga flannel shirt. Pakaian tersebut seringkali tidak dijual di toko retail karena dinilai telah rusak, mengingat ripped jeans pada dasarnya merupakan celana bolong.
Dengan demikian, para anak muda yang ngefans dengan genre musik tersebut cenderung mengikuti gaya idolanya dengan melakukan thrifting atau memilah baju bekas. Tren ini kemudian berkembang bukan hanya di kalangan yang tidak memiliki uang, namun telah menjadi gaya hidup. Dari sejarah tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa tidak ada yang salah dengan tren thrifting. Saya setuju dengan tren tersebut karena tidak merugikan orang lain maupun diri sendiri. Bahkan, thrifting juga dapat menguntungkan jika mendapat baju bekas namun masih berkualitas, bagus, dan tentunya dapat kita manfaatkan menjadi prospek usaha yang menarik. Namun perlu kita perhatikan saat berbelanja baju bekas bahwa kita harus selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. Kita harus segera mencuci baju bekas yang kita beli hingga benar-benar bersih dan terhindar dari ancaman penyakit yang menempel pada pakaian tersebut. Korean Wave atau Hallyu merupakan sebuah istilah untuk penyebaran budaya K-pop Korea Selatan yang terjadi secara global dan tak terkecuali di Indonesia. Pada awalnya, Korean Wave ini hanya berkembang di negara Asia Timur, lalu menjadi populer di seluruh dunia hingga ke Indonesia. Jika menyinggung mengenai Korean Wave, hal yang tak asing di telinga pastilah K-pop yang merupakan sebutan untuk aliran musik pop Korea. K-pop biasanya identik dengan boyband dan girlband yang memiliki segudang bakat serta penampilan yang dapat memikau dan memikat para penontonnya. Semakin maraknya fenomena Korean Wave di Indonesia saat ini dapat dipengaruhi oleh berbagai hal. Namun faktor yang paling utama karena adanya penyebaran informasi yang terjadi secara tepat dan intensitas masyarakat dalam menggunakan teknologi semakin tinggi, membuat masyarakat Indonesia mulai menggemari hal-hal berbau Korea, terutama pada generasi Z di Indonesia. Generasi Z saat ini dikenal sebagai generasi yang sangat mudah untuk menerima dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi saat ini. Selain itu, generasi Z ini juga dikenal dengan sebutan generasi internet. Karena mereka tumbuh di era digital di mana mereka bebas mengakses segala internet dan informasi-informasi melalui internet. Generasi Z sudah mengenal berbagai macam teknologi seperti smartphone, komputer, laptop, tablet, dan berbagai macam teknologi lainnya. Dengan teknologi tersebut, generasi Z dapat dengan mudah menerima informasi dengan lebih cepat dan praktis. Selain melalui musiknya, budaya Korea ini juga tersebar melalui K-drama yang saat ini banyak menjadi tontonan masyarakat Indonesia. Serial drama yang berasal dari negeri gingseng ini telah menarik minat banyak penonton Indonesia dari berbagai kalangan usia, mulai dari remaja hingga orang tua. Berbagai genre dan plot cerita yang menarik, mulai dari drama historical sampai dengan drama slice of life. Dari banyaknya genre serial drama yang ditawarkan ini, membuat berbagai masyarakat Indonesia mulai menggemari K-drama. Penonton tinggal memilih untuk menonton genre yang mana yang menjadi favoritnya. Melalui K-drama, Indonesia diperkenalkan dengan berbagai budaya dan tradisi yang ada di Korea Selatan, seperti budaya untuk membungkuk sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang yang lebih tua, gaya berpakaian, make up yang natural, maupun makanan khas Korea Selatan. Tidak dapat dipungkiri, adanya Korean Wave ini mulai mengubah gaya hidup dan perilaku para penikmatnya, termasuk generasi Z sendiri yang merupakan mayoritas dari penikmat K-pop dan K-drama. Dari dua hal tersebut, budaya K-pop dari Korea Selatan mulai tersebar luas di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya anak remaja, terutama generasi Z Indonesia yang mulai meniru gaya berpakaian, make up khas dari negeri gingseng tersebut. Bahkan saat ini tidak sedikit produk-produk make up untuk bermunculan di Indonesia dengan membawa konsep make up ala remaja Korea Selatan. Dan juga tidak sedikit pula berbagai brand make up berlomba-lomba untuk menggandeng idola K-pop untuk dijadikan sebagai brand ambasador dari make up tersebut.
untuk mendongkrak penjualan produknya. Tak hanya itu, dari adanya fenomena Korean Wave saat ini, juga banyak ditemukan tempat makan yang menjual berbagai makanan khas Korea Selatan yang sering kita lihat melalui beberapa adegan dalam K-drama maupun dari tayangan video idola K-pop yang sedang memakan makanan khas Korea Selatan. Membuat banyak remaja Indonesia menjadi penasaran akan cita rasa makanan dari negeri ginseng tersebut. Di Indonesia sendiri, fenomena Korean Wave ini membawa berbagai dampak positif maupun negatif dalam kehidupan remaja masa kini atau yang biasa disebut dengan generasi Z. Dampak positif yang dapat kita lihat adalah para penggemar K-pop memiliki banyak teman yang tersebar di daerah bahkan lintas negara karena mereka memiliki kesamaan yaitu menggemari idola yang sama. Melalui K-pop juga, para generasi Z banyak membuka online shop yang menjual berbagai barang yang berbau K-pop. Selain itu, dengan menyukai K-pop dan K-drama, penggemar biasanya terinspirasi dan termotivasi untuk belajar berbahasa Korea. Biasanya motivasi tersebut muncul karena mereka ingin berkomunikasi dengan idolanya. Tak hanya memberikan dampak positif, fenomena ini juga memiliki dampak negatif tersendiri, seperti munculnya perilaku hidup konsumtif yang membeli berbagai merek menarik seperti album, dap, photocard dengan wajah boyband dan girlband K-pop tersebut. Maraknya penipuan dan pembobolan paket yang dilakukan oleh kurir. Selain itu, fenomena Korean Wave ini juga dapat menimbulkan sifat fanatisme terhadap idolanya. Sifat fanatisme ini dapat terlihat dari fans K-pop. Salah satunya yakni banyak fans yang mencari sebanyak mungkin semua informasi dan semua hal berkaitan dengan kesenangan mengenai semua idola mereka. Bahkan banyak pula fans yang rela membayar seseorang demi mendapatkan informasi mengenai kehidupan pribadi idola yang mereka sukai. Dampak negatif lainnya adalah banyak remaja yang lupa akan waktu dan rela menghabiskan waktunya untuk menonton serial drama atau idolanya selama berjam-jam. Meskipun fenomena Korean Wave ini mempengaruhi gaya hidup dari sebagian generasi Z, sebagai masyarakat Indonesia, kita juga harus mampu memilah mana yang boleh untuk diikuti dan mana yang harus ditinggalkan. Kita juga harus mampu untuk melestarikan budaya kita sendiri dan tetap mempelajari berbagai kebudayaan yang telah diwariskan kepada bangsa kita agar anak cucu kita kelak masih dapat menikmati dan mengetahui berbagai kebudayaan yang ada di Indonesia. Pendapat saya tentang thrifting di Indonesia adalah sebenarnya tren ini bukanlah suatu tren yang baru karena kebiasaan thrifting tercipta sejak adanya revolusi industri di abad ke-19 yang menyebabkan harga pakaian sangat murah. Masyarakat menjadi memiliki kebiasaan memakai pakaian hanya beberapa kali, bahkan hanya sekali, dan kemudian membuangnya. Pakaian bekas yang dibuang tersebut kemudian dipilah dan digunakan oleh para imigran yang sangat membutuhkan pakaian, namun tidak mampu membelinya. Oleh karena itu, thrifting identik dengan memilah pakaian bekas. Ini tadi. Dengan memilah pakaian bekas yang menumpuk, dan menurut saya bahwa tiada yang salah sama tren thrifting, yang sangat setuju saja dengan tren tersebut karena tidak merugikan orang lain.
maupun diri sendiri. Bahkan thrifting juga dapat menguntungkan jika kita tidak mendapatkan baju bekas namun masih berkualitas bagus yang tentunya dapat dibeli dengan harga yang lebih murah. Tren ini tentunya juga dapat kita manfaatkan menjadi prospek usaha yang menarik. Namun perlu kita perhatikan saat berbelanja baju bekas bahwa kita harus selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. Kita harus segera mencuci baju bekas yang lalu kita beli hingga benar bersih agar terhindar dari ancaman penyakit yang menempel pada pakaian tersebut. Pendapat saya mengenai thrifting adalah thrifting pakaian bekas impor sama dengan menampung limbah tekstil dari negara lain. Pakaian bekas impor ini merupakan pakaian yang tidak memiliki nilai berarti di negaranya, namun negara kita beli dan diperjualbelikan kembali. Tetapi setiap hal pasti ada dampak positif dan negatifnya, karena banyak juga teman-teman yang melakukan thrifting untuk menghidupi keluarganya. Banyak teman-teman yang berjualan thrifting supaya saat itu mereka bisa makan. Jadi mungkin perlu membuat regulasi baru tentang thrift di Indonesia agar semuanya bisa teratur dan saling menguntungkan, terutama untuk negara. Bukan malah benar-benar menghilangkan, melarang thrift dan menstigma kalau pelaku thrift adalah kriminal dan musuh rakyat, karena banyak orang yang bergantung hanya dari berjualan thrifting ini. Pendapat saya mengenai budaya Korea adalah rasa fanatisme di Indonesia terhadap budaya Korea menyebabkan warga Indonesia lebih tertarik untuk mempelajari kebudayaan Korea seperti dance, bahasa Korea, dan sebagainya dibandingkan dengan mempelajari kebudayaan Indonesia seperti tarian tradisional. Masyarakat Indonesia cenderung lebih menyukai produk Korea seperti lagu Korea, musik Korea, yang membuat kurangnya rasa cinta dan kebanggaan terhadap budaya Indonesia sendiri. Hal tersebut kemudian terinternalisasi dalam kehidupan remaja yang sangat berhubungan dengan perkembangan identitas diri mereka. Internalisasi ini terlihat bagaimana mereka meniru gaya busana, fashion, potongan rambut, lagu favorit, bahkan logat berbicara. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita semua untuk bisa memilah-milah apa saja yang menguntungkan dalam dunia K-pop dan apa saja yang harus kita hindari. Sebaiknya, sebagai remaja Indonesia yang baik, kita lebih mengenal budaya Indonesia dibandingkan dengan negara Korea. Dan strategi dari budaya Korea harusnya dapat kita contoh oleh para remaja Indonesia, bukan malah meniru atau menjiplaknya. Sebaiknya remaja Indonesia harus lebih mengembangkan kemampuan kita sebagai orang Indonesia, dan yang terpenting, mengolah kembali kebudayaan kita agar para remaja mau dan dengan senang dengan kebudayaan yang dimiliki Indonesia. Pendapat saya tentang thrifting dengan budaya K-pop adalah sangat berakibat buruk bagi generasi muda sekarang ini, yang mana merubah pola berpakaian mereka yang tidak sesuai dengan budaya lokal yang sudah ada sejak lama, dan juga berakibat menenggelamkan lagu-lagu tradisional yang kemudian menjadi lagu berbasis K-pop. Untuk orang tua diharapkan lebih memantau anak-anak mereka dalam menggunakan sosial media. Citra budaya yang bersifat memaksa tersebut membekali anggota-anggotanya dengan pedoman mengenai perilaku yang layak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.